yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di awal ayat, wasta'inu bis sabri was salah, mintalah bantuan, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Digandeng dalam Al-Quran itu, bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu berat. Kalau kita pahami khusyuk itu harus hilang rasa, tidak mungkin Rasulullah memperlambat bangun daripada sujud. Dengan demikian, sekali lagi, khusyuk bukanlah menutup telinga ketika masuk ke dalam salat. Khusyuk bukanlah memejam mata ketika masuk ke dalam salat. Khusyuk bukanlah menghilangkan rasa ketika kita masuk ke dalam salat. Akan tetapi khusyuk adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam yang berbahagia ini masih diberikan kita kesempatan dan juga kesehatan untuk dapat beribadah kepada-Nya. Berikutnya, rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau sekalian. Pengurus Masjid Baitur Rahman Usmani, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang singkat ini, kita akan mengulang sebuah kajian yang pernah kita sampaikan beberapa tahun yang lalu di sini. Karena sudah 2 tahun pandemi, kita tidak bertemu, maka kajian yang pernah kita sampaikan dulu di momen Ramadan kita ulangi pada malam yang berbahagia ini. Judulnya adalah menggapai kenikmatan khusyuk di dalam ibadah salat. Malam ini malam kedua, lebih kurang ada 28 malam lagi atau 27 malam lagi yang insya Allah kita dapat beribadah padanya, dan kita harapkan ibadah yang kita lakukan ini disertai dengan khusyuk. Ini merupakan rahmat dan nikmat terbesar daripada Allah. Allah memberikan kesempatan bertemu dengan malam ini. Barangkali ini merupakan doa yang makbul atau yang diterima oleh Allah yang pernah kita doakan di bulan Ramadan yang lalu. Di akhir Ramadan biasanya kita pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah kami kembali di Ramadan akan datang. Meskipun tidak semua dapat bertemu di Ramadan ini. Barangkali yang ada di saf pertama dan kedua, yang dulu sama-sama kita beribadah di bulan Ramadan, barangkali ada yang sudah tidak bersama lagi dengan kita pada malam ini. Ini nikmat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita kembali kepada topik yang akan kita bahas pada malam yang berbahagia, yaitu menggapai
nikmat khusyuk di dalam ibadah salat. Yang pertama kita akan melihat apa sebenarnya khusyuk. Ma huwa ta'rif al-khusyuk? Apa sebenarnya definisi khusyuk? Karena di luar sana, bukan sekarang, dari dulu sampai sekarang masih kita menemukan saudara-saudara kita yang belum ikut untuk beribadah berjamaah sama-sama. Bukan hanya di bulan-bulan Ramadan, bahkan di hari-hari biasa, Jumat itu masih sangat susah untuk menghadirkan diri untuk berjamaah. Lalu kalau kita selidiki, kenapa sebenarnya saudara-saudara kita itu begitu berat untuk berjamaah? Ternyata jawabannya, kalau dalam bahasa Aceh, puput kerja semayang tidak di tengah, tapi khusyuk. Ternyata khusyuk bagi saudara-saudara kita itu terlalu sulit dipahami. Kita tidak tahu di mana letak salahnya. Khusyuk bagi mereka itu seakan-akan begitu masuk ke dalam salat harus menutup mata, harus menutup telinga, dan harus menghilangkan rasa. Itu adalah hal-hal yang cukup sulit untuk dipraktikkan oleh seseorang. Atas kesulitan seperti itu sehingga mereka tidak salat. Apakah benar seperti itu khusyuk yang dimaksudkan dalam fikih itu? Kalau kita buka kitab fikih, kita menemukan definisi khusyuk di sana adalah yaqbatul qalbi ala ma yuraddiduhu lisan min al-qira'ati wal ad'iyati wal asar. Artinya jaga hatinya seseorang atau jaganya hati seseorang terhadap gerakan lidah, baik itu bacaan seperti Al-Fatihah, baik itu doa seperti Rabbil Firli, maupun zikir seperti Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Apabila hati jaga, hati itu tahu apa yang digerakkan oleh lidah, maka itulah yang dimaksud dengan khusyuk. Apabila begitu kita berdiri di salat, bisa jaga di masjid, kita takbir, kita ikuti imam. Tapi kadang-kadang begitu imam ruku, baru terasa, baru sadar, apakah tadi aku ada baca bismillah, apakah tadi aku ada baca Al-Fatihah, lalai hati. Artinya tidak jaga hati orang yang salat itu terhadap gerakan lidah. Jadi khusyuk itu adalah, sekali lagi, jaganya hati seseorang terhadap apa yang digerakkan oleh lidah, baik itu bacaan, doa maupun zikir. Dengan demikian, berdasarkan definisi tersebut, maka khusyuk bukanlah harus menutup mata dalam salat. Begitu kita takbir Allahu Akbar harus pejam mata total. Tidak seperti itu. Kalau khusyuk harus pejam mata begitu kita takbir, bertentangan dengan fikih. Dalam fikih diajarkan, kalau ada orang yang melewati di depan orang yang salat, maka orang yang salat disunahkan menghadap, menghulurkan tangannya, agar orang yang melewati di depan orang yang salat tidak lewat. Kalau kita memejamkan mata, tentu kita tidak dapat melihat orang yang melewati di depan kita. Kemudian bagian ulama berpendapat makruh hukumnya kalau kita salat memejamkan mata, menutup mata. Kenapa? Kalaulah ada najis jatuh, kita tidak bisa melihatnya, sehingga salat itu bisa batal. Tetapi kalau memang kita salat pejam mata di tempat yang tidak kita khawatirkan adanya najis, itu tidak perlu. Berarti khusyuk bukan memejamkan mata. Yang kedua, ada pemahaman khusyuk
Kalau khusyuk itu harus menutup telinga, bertentangan dengan praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang beliau salat, lalu kemudian beliau mempercepat salatnya. Kenapa beliau mempercepat salatnya? Karena beliau mendengar ada suara bayi yang menangis. Beliau cepat-cepat meneruskan salatnya karena ada bayi yang menangis. Jadi kalau khusyuk menutup telinga, berarti Rasulullah tidak mungkin mempercepat salatnya karena beliau mendengar bayi menangis. Dan khusyuk juga bukan harus menghilangkan rasa ketika kita berdiri di musala atau di masjid. Kalau khusyuk kita terjemahkan harus menghilangkan rasa ketika kita berdiri di atas sajadah, sungguh bertentangan juga dengan praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mempercepat bangun dari sujudnya, pernah memperlambat bangun daripada sujudnya. Kenapa? Karena beliau begitu sujud, ada cucunya yang naik di atas pundaknya, sehingga beliau memperlambat bangun dari sujud. Kenapa beliau lambat bangun dari sujud? Karena beliau merasa ada cucunya yang naik di atas pundaknya. Jadi kalau kita pahami sujud, kalau kita pahami khusyuk itu harus hilang rasa, tidak mungkin Rasulullah memperlambat bangun daripada sujud. Dengan demikian sekali lagi, khusyuk bukanlah menutup telinga ketika masuk ke dalam salat. Khusyuk bukanlah memejam mata ketika masuk ke dalam salat. Khusyuk bukanlah menghilangkan rasa ketika kita masuk ke dalam salat. Akan tetapi khusyuk adalah yaqdatul qalbi ala ma yuraddiduhu al-lisanu min al-qira'ati wal ad'iyati wal azkar. Jaganya hati seseorang terhadap berkali-kali begitu bacaan doa maupun zikir. Baik. Lalu kemudian bagaimana pendapat ulama tentang status khusyuk ini? Ulama ada dua pandangan terkait dengan status khusyuk. Ada sebagian ulama yang berpendapat khusyuk itu min kamalis salat. Khusyuk itu kesempurnaan salat. Artinya masih sah salat kita salat walau tidak khusyuk, cuma tidak sempurna. Para ulama ini berdalil dengan ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang salat, yang di dalam salat mereka itu ada khusyuk. Lalu bagaimana khusyuk itu? Kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di awal ayat, wasta'inu bis sabri was salah, mintalah bantuan, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Digandeng dalam Al-Quran itu bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali kepada mereka yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk ialah orang-orang yang meyakini bertemu dengan Allah ketika sedang salat itu, dan mereka yakin akan kembali kepada Allah. Maka disitulah dalam pepatah ulama Aceh dulu disebut iman khusyuk, hadap muka ke Baitullah, hadap hati kepada Allah, atau hadap hati kepada Allah, hadap muka kepada Baitullah. Itu yang dimaksud dengan khusyuk. Memang tidak semudah teori, karena salat itu berat. Bukti salat berat itu, tadi ada muadzin kita dengar. Ketika kita dengar muadzin berdasarkan hadis, idza sami'tumul muadzin faqulu ma qala al muadzin.
Apabila Anda dengar muadzin, jawablah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, ya jawabnya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tapi sekarang kenapa ketika kita mendengar hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang berat diajarkan oleh Islam mulailah dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu salat berat. Yang kedua, salat berat itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat kecuali kepada mereka yang khusyuk. Ini kita berdua malam ini masuk dalam Ramadan. Adakah kita menemukan di dalam ayat Ramadan itu Allah mengatakan di ujungnya wa innahu lakabirun, sesungguhnya puasa itu berat? Tidak. Tapi kalau untuk salat Allah mengatakan wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu berat. Haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apakah Allah mengatakan di ujung ayat wa innahu lakabirun, sesungguhnya haji itu berat? Tidak. Tapi salat itu berat. Itu berapa pertama? Berapa yang kedua? Khusyuk itu adalah syaratun li sihhatis salat. Khusyuk adalah syarat sah salat. Mereka berdalil, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu dekati salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Ini bisa mabuk benaran, tapi di sini mana mabuk lalai kita dalam salat. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu baca, baru sah salat. Itu penting. Baik. Lalu bagaimana kita meraih anugerah khusyuk ini? Meraih nikmat khusyuk ini? Yang pertama adalah mura'atu adabis salat. Menjaga semua adab salat. Mulai daripada wudu sampai kita takbir sampai setelah salat. Semua adab itu kita jaga. Di antara adab salat itu wad'un nazar fi maqam sujud. Letakkanlah pandangan itu di tempat sujud. Baik dalam sampai hendak. Begitu kita salat, pandangan ke kiri sekali, ke kanan sekali, ke atas sekali. Tidak. Muhafadzatu adab salat wad'un nazar fi maqam sujud. Meskipun kita salat ini di depan Ka'bah, namun pandangan harus di tempat sujud, tidak boleh ke atas Ka'bah. Oh, ada orang yang tidak bisa melihat, juga harus meletakkan pandangannya di atas tempat sujud. Itu ada. Yang kedua, hadir hati. Alladzi yakununa tadi. Hadir hati, hadap hati kepada Allah, hadap muka kepada Allah. Khusyuk kalau kita buka fikih, khusyu'an bi qalbi wa jawarih. Khusyuk dengan hati dan juga dengan anggota. Hati kadang-kadang khusyuk, jaga dia ketika apa yang diucap oleh lidah. Tapi kadang-kadang jawari, anggota kita. Ada orang yang salat itu goyang-goyang sambil salat, goyang sambil salat. Ada orang yang sambil salat ada gerakan-gerakan tambahan. Itu karena pendapat jumhur ulama itu bisa membatalkan salat. Maka khusyuk itu hati juga harus hadir kepada Allah dan anggota juga harus datang. Dia menghadap kepada Allah. Selanjutnya sedikit lagi, karena ada orang salat tidak khusyuk, apa efeknya? Efek orang yang salat tidak khusyuk itu tidak memberi pengaruh kepada kehidupan dan perilakunya. Dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Salat itu mencegah keji dan munkar. Tapi kenapa orang ke masjid tarawih, ke masjid Jumat, keluar dari masjid, pulang dari masjid, hilang sadar orang? Bukankah mengambil sadar orang itu munkar? Sedangkan Al-Quran tadi disebutkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahkan ada orang yang hilang honda ketika pulang dari masjid. Bukankah itu munkar? Kenapa sampai seperti itu? Karena salatnya tidak khusyuk. Lalu bagaimana indikator orang yang sudah khusyuk di dalam salat itu? Orang yang mendapatkan khusyuk di dalam salat itu, begitu dia salam ke kanan, salam ke kiri, akan dia rasa seakan-akan ringan dan dingin di hatinya sejuk. Adakah kita rasakan itu? Kalau ada kita rasakan itu setelah salat, berarti itu tanda salat kita tadi itu khusyuk. Kalau dalam bulan Ramadan ini kita tidak bisa memperoleh khusyuk, nikmat khusyuk itu di luar kata susah saja untuk kita peroleh. Makanya khusyuk itu anugerah bagi orang yang sudah mendapatkan khusyuk. Begitu berdiri di atas sajadah, seakan dia berakar ke tanah. Dia tidak suka imam baca cepat-cepat, dia mau imam baca itu dengan lambat. Sebagaimana Rasulullah mempertanyakan, sebagaimana sahabat mempertanyakan kepada Aisyah, bagaimana bacaan Rasulullah? Kaifa kana qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana baca Rasulullah? Qala, Aisyah menjawab, innaha kanat qira'atuhu harfan-harfan. Bacaan beliau itu berkalimat-berkalimat. Munyo-munyo diajak paling doa Imam Fikri. Hana ulun mandung lagi masjid turang di malam 7. Munyo daerah Lunduan yang nyota baca di malam 7 na ulun kun subhanallah. Ini kita baca di malam 7. Dibagi baca harus baca Allah. Jadi begitu perbedaan indikasi orang yang mendapatkan kenikmatan khusyuk di dalam salat dengan orang yang tidak mendapatkan khusyuk di dalam salat. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan besok subuh kita akan coba membahas terkait dengan adab-adab berdoa, dan di khutbah Jumat mungkin kita akan coba membahas konsepsi halalan thayyiban menurut Al-Quran Karim. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum.